Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my hand. All around the globe, trying to protect your. Materi pembelajaran kita hari ini adalah konsep gerak dasar tari. Nah, unsur utama di dalam tari adalah gerak. Namun, tidak semua gerakan bisa disebut sebagai gerak tari. Untuk lebih jelasnya, silahkan disimak penjelasan berikut ini. Pada dasarnya, tidak semua gerak bisa disebut sebagai gerak tari. Secara umum, gerak dalam tari terbagi dari dua bagian. Yang pertama yaitu gerak sehari-hari, yaitu gerak yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah gerak berstruktur. Gerak berstruktur adalah gerak yang memiliki pola tertentu sehingga dapat ditiru dan dipelajari. Nah, gerak berstruktur inilah yang disebut dengan gerak tari. Gerak berstruktur terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu gerak maknawi. Gerak maknawi adalah gerak tari yang bersumber dari kehidupan sehari-hari yang kemudian dirombak. Nah, contohnya adalah yang pertama, peniruan gerak manusia dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah selanjutnya adalah peniruan gerak atau perilaku hewan. Kemudian ada peniruan gerak dalam peristiwa penting. Lalu ada pula peniruan perilaku tokoh dalam cerita atau dongeng. Nah, yang kedua yang termasuk ke dalam gerak berstruktur adalah gerak murni. Nah, kalau gerak murni ini adalah gerak yang memang diciptakan khusus untuk keperluan dalam tari, sehingga menampilkan kesan keindahan atau artistiknya. Contoh-contoh dari peniruan gerak maknawi. Yang pertama yaitu ada peniruan gerak manusia, yang di sini dapat dilihat adalah gerakan manusia berjalan. Bisa kita perhatikan pada gambar. Kemudian selanjutnya ada peniruan gerak atau perilaku hewan. Contohnya seperti kita lihat pada gambar, gerakan meniru kupu-kupu terbang. Selanjutnya ada peniruan gerak dalam peristiwa penting. Nah, di sini contohnya adalah peniruan gerak tari pada peristiwa perang. Selanjutnya ada peniruan perilaku tokoh dalam cerita atau dongeng. Di sini contohnya adalah peniruan tokoh Hanuman dalam dongeng Ramayana. Nah, bisa kita perhatikan pada gambarnya. Selanjutnya ada jenis dan teknik gerak dasar dalam tari. Ragam gerak dasar pada tari terdiri atas sikap dasar, yaitu sikap dalam tari yang mengacu pada posisi tubuh atau anggota tubuh dalam keadaan tertentu. Kemudian gerak dasar. Gerak dasar adalah proses peralihan posisi tubuh atau anggota tubuh dari satu posisi ke posisi lainnya, baik dalam bentuk pengungkapan gerak yang sama ataupun berbeda. Beberapa sikap dasar tubuh dan anggota tubuh yang harus dipahami dalam melakukan gerak dasar tari dapat dilihat pada gambar-gambar berikut ini. Yang pertama ada sikap dan gerak dasar tari pada bagian kaki. Yang pertama sikap dasar tari pada bagian kaki, yaitu ada yang disebut dengan adik-adik kembar. Adalah sikap berdiri dengan kedua telapak kaki merapat membentuk sudut 90 derajat pada tumit. Kemudian ada adik-adik untuk tari putri, yaitu sikap berdiri dengan salah satu tumit terangkat ringan. Selanjutnya ada
adik-adik untuk tari putra. Nah, ini adalah sikap berdiri dengan kaki terbuka membentuk sudut 90 derajat serta lutut ditekuk. Kemudian ada sikap berdiri dengan kedua kaki terbuka lebar serta lutut ditekuk. Kemudian ketika sikap dasar tari pada bagian kaki tadi digerakkan berulang-ulang, terjadilah gerak dasar tari pada bagian kaki. Yang pertama, ada gerak melangkah, yaitu gerak berpindah tempat dengan telapak kaki menapak bergantian. Jika dikoordinasikan dengan sikap gerak tubuh serta tangan dapat menjadi gerak melenggang dan melangkah gagah. Kemudian ada menggeser, yaitu gerak telapak kaki yang beringsut rapat pada lantai ke arah kiri atau kanan. Selanjutnya yaitu gerak dasar tari pada bagian lengan dan tangan. Bagian tangan dan lengan merupakan media gerak yang sangat kaya dalam tari. Sebagian besar gerak tari berada pada bagian tangan dan lengan. Bahkan, gerak dan sikap bagian tangan atau lengan ini digunakan sebagai sumber sebagian besar isyarat, simbol atau lambang, serta bahasa tari. Sikap tangan yang pertama adalah sikap telapak terbuka dan tegak. Kemudian ada sikap telapak tangan terbuka dan terjatuh. Selanjutnya ada sikap telapak tangan tertutup membungkuk dengan kesan halus. Kemudian ada sikap jari tangan mengepal dengan halus. Selanjutnya adalah sikap lengan. Kita bisa lihat pada gambar pertama, itu adalah sikap angkatan lengan tak simetris pada sikap tangannya. Kemudian gambar yang kedua yaitu sikap lengan simetris pada sikap kedua lengan terangkat ke depan. Selanjutnya yang ketiga yaitu sikap lengan simetris terbuka lebar pada tari-tarian berkarakter gagah. Kemudian sikap tangan dan lengan yang tadi mengalami peralihan posisi atau pergerakan, sehingga terjadilah rangkaian gerak lengan atau tangan yang berulang-ulang. Bisa kita lihat pada gambar berikut. Itu adalah contoh rangkaian gerak membuka dan menutup lengan serta rangkaian gerak lengan atau tangan. Selanjutnya ada rangkaian gerak tangan atau lengan, sikap tubuh, dan gerak kepala pada sikap dan gerak. Rangkaian ragam gerak dasar tari yang telah kita bahas tadi merupakan bentuk koordinasi dari berbagai sikap dan gerak dasar tari yang disusun secara berkesinambungan. Sebagai contoh rangkaian penggabungan sikap dasar pada tari, silahkan perhatikan video singkat berikut ini. Sekian materi pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada materi pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Salam sehat, sampai jumpa.